podcast pakai otak. Oke guys, sekarang kita sudah sampai Bang di Taman Raja Batu. Taman Raja Batu. Iya, Taman Raja Batu merupakan taman buatan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai objek wisata baru di Mandailing Natal. Tepatnya ada di Kota Panjangbukan guys. Jadi Bang, Taman Raja Batu ini kalau kita lihat ya, selain kita melihat ada susunan batu-batu indah, ya kita juga ditemani sungai. Dan di sini juga asri Bang ya, banyak pepohonan. Iya. Dan memang nyaman lah kita untuk mengajak keluarga, sahabat, teman-teman untuk berwisata ke sini. Abang sering nggak bermain di sini? Nggak sering-sering aja sih. Iya, yang penting kita itu pernah. Iya. Dan kan sebenarnya daya tarik wisata itu adalah untuk mencari orang yang dari luar kabupaten. Kalau orang lokal mah nggak perlu sering-sering. Iya. Kali 2 kali lah. Menurut Abang apa yang menjadi daya tarik kira-kira untuk apa sih namanya wisatawan datang ke sini, kira-kira daya tarik yang ditawarkan Taman Raja Batu ini apa sih kira-kira? Kalau daya tariknya paling sama batu-batu, terus Ya. ada beranda Madinah juga kan. Oh iya itu guys, ada di sana tempat untuk berselfie ya, beranda Madinah yang berada di ketinggian dan batu-batu juga. Iya, sama pemandangan juga lebih asri, lebih bagus di sini. Ya betul sekali Bang. Ini apa pemandangan tersusun rapi, tertata rapi ya, pohon-pohonan. Meskipun ini buatan, tapi ini tetap ada unsur alaminya guys, sungai yang bersih dan jernih. Nah, kembali ke podcast kita akan kembali menanyakan kepada berisik guys. Kembali ke topik ya Bang, kita akan bercerita kembali, sharing kembali. Gak lengkap rasanya kalau tidak bercerita tentang hubungan romantis dari seorang Abang Gumeir. Yuk sambil jalan Bang, Abang ini udah punya pasangan atau masih jomblo nih? Kalau pasangan sebenarnya baru jomblo sih. Abang baru berstatus jomblo. Iya. Nah, karena nasib. Bukan. Kalau jomblo sebenarnya bukan nasib. Tapi Jomblo itu pilihan. pilihan. Palam menurut. Oke, jadi jomblo itu pilihan, Iya. bukan nasib. Katanya kita harus pelan. Oke, nah kenapa Abang memilih untuk jomblo? Kalau kata Abang pilihannya, kenapa sih kita itu memilih jomblo? Alasannya apa? Kalau memilih jomblo sebenarnya lebih fokus ke masa depan dan untuk menata masa depan untuk lebih baik lagi lah. Berarti istilahnya mempersiapkan diri kita, gitu ya, Bang. Iya. Punya waktu untuk kita mempersiapkan. Kalau punya pasangan itu kan masih pacaran kan? Ya pacaran belum sah. Iya, belum sah. Nah, nanti kalau pacaran itu kita ngurusin banyak maunya Si pasangan kita. Iya. Bang, pengen kesini Bang, harus diantar. Pengen makan ini iya, Bang, iya, harus iya. diantar. Sedangkan kita masih bekerja. Sebenarnya bukan masalah ke situ kan. Bukan masalah ke situ, Ya, kalau pacaran memang enaknya ya pasti di situ kan. Ya, jalan-jalannya. Nah, Tapi masalahnya ini di mananya sebenarnya? tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih kalau pacaran yalah jangan dulu Udah nggak umur kita lagi Iya, gitu ya Bang ya. Kan memang sih sebenarnya pacaran itu untuk mereka yang usia-usia apa lah, 20 tahun ke bawah Iya, lah ya iya. Bang, anak-anak Kalau SMA lah ya. di umur saya yang 20 Ke atas. ya 25 lah Heeh. ya lebih baik cari pendamping yang pas lah yang cocok. Dan memang untuk
calon istri lah langsung. Iya. Nggak ada lagi istilah pacaran. Ya, itu Pak. Luar biasa ya teman abang kita ini sekarang tidak lagi mementingkan yang namanya pacaran harus kesini, berduaan lengket-lengketan di kereta itu udah nggak jabatnya lagi. Aduh, Nah, pas hidung banget. gua sempet. Tapi sekarang sudah lebih fokus untuk mencari kepada Pasangan perempuan, hidup, pasangan gitu. hidup yang bisa mendampingi kita sama-sama meniti karir kesuksesan. Wah, luar biasa sekali abang ini ya. Oh iya, abang punya kriteria nggak sih nanti untuk mencari calon pasangan ini? Misalnya bang yang cari yang suka TikTok gitu loh bang, atau yang Kalau lebih- masalah kriteria pasangan nggak perlu ribet-ribet kali sih. Cuman nanti kalau masalah kriteria pasangan nanti dia mau nggak diajak susah bareng gitu kan. Itu yang paling utama satu. Iya, betul. Ngapain kita nyari Iya. Kalau- pasangan yang justru tidak suka dengan apa namanya Iya, sih? misal kita Ah. kerja ini dia nggak ngedukung gitu kan. Risih sama kita. Ah. Ngapain nyari yang seperti itu betul. Terus kriteria yang satu lagi bang, misalnya kan tadi harus menerima kita, pekerjaan kita segala macam, mendukung kita terus. Ada kriteria mengenai ini nggak bang, misalnya fisik atau penampilan? Kalau fisik sih sebenarnya udahlah, itu udah paling utama sih sebenarnya. Ah, Kalau buat semua orang ya oke. paling utama fisik. Oke. Tapi bukan masalah mandang fisik dia kayak gini, enggak. Betul. Oke. Yang tertutup atau yang terbuka? Apanya nih yang terbuka nih? Maksudnya penampilannya. Oh, iya. Pemakaiannya. Kalau aku sih ya lebih tertutup. Enggak. Oke. Jadi Ya, lebih sopan, ya. lebih sopan sama keluarga sama orang-orang sekitar lah. Iya. Kayaknya kayak gitu. Ah, Dari ber- segi penampilannya kan. ya, terakhir nih Bang, berbicara mengenai sopan santun sekarang saya melihat itu fenomena sekarang tidak lagi seperti orang zaman dulu. Kan kalau misalnya anak-anak kecil lewat di depan orang yang dewasa itu kan biasanya kayak gini tuh, saya praktekkan dulu. Pasti kayak gini. Ada Sekarang udah ya, enggak sopan- lagi kayaknya. sopan santunnya lah gitu kan. Itu menurut Abang kayak mana sih? Kenapa sih bisa seperti itu? Sopan santunnya. Oh iya. Kalau Tata krama. Oh iya, tata krama. Iya. Ya, kenapa bisa seperti itu berubah drastis? Ya, mungkin karena zaman juga ya. Oh iya, Iya, kemarin. pengaruh zaman juga. Tapi kalau balik lagi ke pengajaran dari keluarganya juga sih, balik lagi. Kan kalau kita dulu waktu kecil kan udah diajari tata krama. Anak-anak sekarang juga diajari, mungkin udah diajari juga itu. Tapi terpengaruh mungkin sama sosial Iya. media. Akhirnya tata krama yang seperti sekarang sudah mulai luntur. Itu sudah mulai luntur guys, tapi harus tetap dijaga sih harusnya. Saya punya pertanyaan terakhir sama Abang. Abang Humeir Siahaan ini, orang-orang yang mengenal Abang, baik teman-teman, sahabat atau siapapun atau rekan kerja pun, apakah Abang punya salah satu sifat lah dulu, sifat yang sama sekali orang tidak tahu? Ternyata saya itu seperti ini loh orangnya gitu. Bisa dibagi di sini biar kita semua tahu dan baru di sini dikasih tahu. Kalau sifat yang Sama sekali tidak ada yang tahu. kalau buat kawan, Banyak buat tema- teman-teman juga sebenarnya tahu lah semua. Tapi kalau yang nggak tahu mungkin Pemarah mungkin, sifat apa dulu nih? sifat Pemarah. iya seperti misalnya saya itu nggak tahu loh orang sebenarnya saya pemarah gitu misalnya. Oh iya ya. Abang sifat apa yang nggak tahu orang? Mungkin dari sifat ke sifat apa tuh namanya? Nggak tahu. Kalau misal aku kan mikir enggak, aku kan orangnya sifat sebenarnya Pendiam bukan cu- iya, mungkin. pendiamnya sebenarnya bukan cuek sih. Berarti cuek. Tapi apalah kalau nggak cuek? Misal kan Nggak peduli. kita ini kan baru kenal Ah. kan. Mungkin karena pertama-tama itu agak cuek. Oh, Tapi jadi- kalau udah Udah. dekat, udah akrab lah itu namanya. Justru kita yang lebih nggak bisa diam Iya, gitu iya. ya Bang ya. Jadi orang-orang di sekitar Abang mungkin belum tahu itu bahwa sebenarnya Bang Humeir ini ya awalnya penampakan dari luar mungkin kita melihat oh ini si sombong ini si cuek ini gitu. Ternyata kalau udah dekat dengannya ternyata orangnya welcome dan ribut gitu ya. Kalau ribut enggak enggak pala ribut kali. Kira Cuman juga suka ribut loncat-loncat. ya, cuman kalau aku lu itu orangnya open 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 the door. minded. Open minded. Oke. Pasti
fotografer kita nggak ngerti itu. Foto videografer. Oke, ternyata ada satu sifat yang harus kita, yang belum kita ketahui tadi, yaitu ternyata Bang Mer ini sebenarnya open minded gitu tadi ya. Open. Nah, tantangan lah dulu. Abang Mer punya bakat nyanyi. Kalau nggak kita nyanyi bersama lah Bang ya. Kita nyanyi bersama. Lagu apa lah dulu Bang ya? Ini suara saya. Nggak apa-apa Bang, suara ini saya panas memang loh. aku yang merdu ini aja nggak apa-apa Bang. Tunggu ya guys, sedikit lagi kita nyanyi satu baris atau dua baris. Lagu apa lah Bang ya? Abang suka lagu apa? Kalau aku lebih suka lagu galau-galau. Apa itu Bang? Lagu apa itu Bang? Cocok lagu Hampa Ari Lasso. Hampa. Gimana itu? Hampa terasa gitu. Masuk kali ya, hampa kali hidup ini. Cocok. Itu aja lah satu baris itu yang rapnya gimana sih? Entah di mana gitu ya Bang ya. Iya, iya. Oke, 1, 2, 3. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau merindukan aku seperti dirimu yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oh my god guys, rasanya lempang kali ya telah mengeluarkan lagu itu Bang ya. Unek-unek keluar ya. Ya lepas lagu. Padahal hidup hampa benar. Hampa benar-benar kena. Canda. Oke. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Homer yang telah membagi waktunya di antara kesibukannya masih bisa menyempatkan berbagi. Semoga kita bisa mendapatkan informasi dan juga inspirasi dari cerita yang telah dibagikan. Buat teman-teman yang mau podcast pagi otak juga bisa, tinggal hubungi di bawah ini. Subscribe. Jangan lupa like and komen. subscribe. Komen aja Dan di komen. situ. Besok kita ya podcast boleh. Kamu komen aja di bawah ya agar kita berjumpa, kita berbagi cerita. Iya, di podcast selanjutnya. Iya, karena memang setiap orang itu Bang punya cerita. Nggak Iya. harus artis, nggak harus pejabat, nggak harus politisi, nggak harus. Teman-teman kita di sekitar kita tuh sebenarnya punya cerita loh, gitu. Tapi jangan cerita masalah hidup. Karena nggak ada yang peduli gitu ya Bang ya. Oke Bang, terakhir kita sebut Masalah. podcast pakai Pakai otak. otak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.